Lalu apakah sikap yang sebenarnya yang harus kita perlihatkan terhadap orang-orang Cina ini? Ini hal yang tidak mudah. Kita harus menempatkannya sesuai dengan porsinya. Kita tarik ke belakang pada tahun 1910, terbitlah koran yang namanya koran Sinpo. Koran Sinpo inilah koran yang menyuarakan nasionalisme Tionghoa. Catat, garis bawahi, nasionalisme Tionghoa, ya kan? Pada 1928 berdirilah partai politik. Partai politiknya yang namanya Chung Hua Hui, CHH. Ini adalah partai politiknya orang-orang Cina yang jelas-jelas mendukung Belanda. Mendukung Belanda hidup atau mati. Ya. Pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda dikumandangkan. Yang kedua, ya, Sumpah Pemuda yang kedua, Kongres Pemuda yang kedua. Hadirlah di situ utusan dari kelompok Cina. Ada 3 orang yang teridentifikasi, antara lain Oi Kai-Xiang, kemudian John Lau Chuan Ho, kemudian Chiu Jiankui. Nah, utusan dari kelompok Tiongkok atau kelompok Cina ini tidak bersedia turut serta mengikrarkan Sumpah Pemuda Indonesia. Yang ada malah di tahun 1934, Oktober 1934, ya kan, Bung Baswedan mengajak pemuda-pemuda Arab untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda Indonesia keturunan Arab. Artinya orang Arab itu legowo menerima cinta dengan status mereka sebagai bangsa Indonesia ketika itu. Tidak bagi orang-orang Cina. Ya kan? Tidak bagi orang-orang Cina. Nah, orang-orang Cina justru mereka tergabung pada kelompok radikal yang sadis, yang kerap membunuhi pribumi. Itu disebut kelompok Po Antui. Kelompok militer, kelompok yang dipersenjatai oleh Belanda untuk menumpas kaum pribumi, namanya Po Antui. Mereka seluruhnya all adalah orang China. Oke. Kemudian muncullah tokoh Lim Kon Hien. Dia membuat pergerakan Partai Tionghoa Indonesia. Partai Tionghoa Indonesia ini pun berafiliasi kepada nasionalisme Tiongkok. Dialah orang yang pertama kali menyatakan bahwasanya dia bukan bangsa Indonesia dan dia mati dalam kondisi tidak mengakui identitasnya sebagai bangsa Indonesia, dan dia terlibat bergabung dengan haluan kiri atau komunis. Tahun 1932 nasionalisme Tiongkok mulai naik, sehingga mereka banyak membentuk pergerakan-pergerakan partai-partai politik yang tidak sampai dengan detik ini mereka belum pernah mengumandangkan, belum pernah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ya kan? Bahkan Oi Chong Hao, salah satu orang yang andil di dalam BPUPKI, mendesak warga Cina untuk menjadi warga Tiongkok, untuk menjadi warga negara Tiongkok. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memuliakan orang Cina dan kemudian menganggap orang Cina ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Pada saat Soekarno menggunakan istilah Bumi Putra, tiba-tiba kelompok Tionghoa yang ada di BPUPKI ini menyatakan mengundurkan diri, tidak mau gabung ke BPUPKI karena Soekarno menggunakan istilah Bumi Putra. Mereka merasa tersinggung. Pada saat itu kondisi RRC pun sedang goyang-goyangnya. Kenapa mereka bermain di partai-partai yang berafiliasi kepada kewarganegaraan? Karena mereka mengharapkan kemerdekaan, kebebasnya Cina, sehingga mereka nanti akan menyatakan bergabung sepenuhnya ke Cina. Jadi mereka di Indonesia itu hanya digantung, ya kan, status mereka di Indonesia hanya digantung. Mereka tidak akan pernah mau sampai dengan saat ini untuk menjadi warga negara Indonesia, untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga pernah terjadi pertemuan sidang pleno konstituante pada tahun 1959. Ada seseorang yang bernama Mado Miharna dari organisasi Persatuan Rakyat Desa. Dia mengungkapkan kekesalannya di sidang tersebut. Ungkapannya seperti ini: Saudara Ketua dan Majelis Konstituante yang terhormat, dalam rangka pemandangan umum, Saudara Ketua, bagi seluruh pejuang bangsa Indonesia yang mengikuti dan mengalami pahit getirnya perjuangan sejak proklamasi 1945, lebih-lebih tentunya bagi perintis-perintis kemerdekaan bangsa, melihat keadaan dan penderitaan masyarakat dewasa ini pasti akan sedih. Sedih karena ini bukanlah tujuan kita, bukan masyarakat semacam sekarang yang kita idam-idamkan. Seluruh lapisan masyarakat telah berjuang, tetapi baru beberapa gelintir orang-orang saja yang senang. Beribu-ribu pejuang kita dibunuh, tetapi golongan pembunuh yang menikmati keuntungan. Barang pejuang kita ditangkap dan disiksa, tetapi hasilnya golongan yang menangkapi dan menyiksa para pejuang masih berkuasa. Po Antui sementara dari golongan Cina, dari golongan Tionghoa yang membantu aktif tentara Belanda yang telah membunuh, membakar, menangkapi anak-anak buah kami, sampai sekarang masih bergelandangan. Bukan saja masih bergelandangan, tetapi berkuasa dan menguasai segala sektor penghidupan rakyat. Golongan Bu Antui yang telah dengan kejamnya membunuh dan membakar para pejuang kemerdekaan, termasuk anak-anak buah kami, karena mereka tidak mengungsi dan terus berada di kota bersama Belanda, mendadak menjadi kaya. Sesudah Belanda tidak ada, mereka menduduki bekas tempat Belanda. Inilah bukan bayangan, bukan impian, tetapi kenyataan. Lihatlah saja di Bandung. Begitu. Itu dia mengatakan seperti itu pada saat sidang konstituante tersebut. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana orang-orang Cina yang saat ini, sampai dengan saat ini, belum mau mengikrarkan Sumpah Pemuda Indonesia, tetapi anehnya penyelenggara negara ini terlalu bersikap baik, hormat, bahkan rela menjadi herder-herdernya. Kemudian sebagian dari bangsa Indonesia yang awam pun rela membela identitas bangsa yang satu ini. Ini adalah bencana. Maka tuntutan kita tidak boleh tidak untuk membuktikan kecintaan orang-orang Cina terhadap bangsa ini, maka kita tuntut mereka untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda Indonesia keturunan Tionghoa. Apabila tidak, silakan mereka keluar dari negeri ini. Silakan mereka bergabung ke RRC sana, karena RRC pun masih akan menerima mereka, sebab RRC menganut paham Ius Yang Wenis, yang dimana orang-orang Cina yang keturunan atau yang lahir di negeri lain adalah otomatis warga negara mereka. Silakan mereka keluar dari sini apabila mereka tidak mau mengikrarkan Sumpah Pemuda Indonesia keturunan Cina. Sekian, terima kasih.